dan dia yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya ya pas dia meninggal itu. Halo semua, selamat datang kembali nih di podcast Nadir. Tentunya masih bersama gue, William Linardi, yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol dan juga mendengarkan cerita tentang lowest point dan juga pengalaman kesepian dari tamu-tamu yang akan kita undang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sudah hadir bersama gue David Sylvester. Halo Kak, salam kenal. Salam kenal, iya makasih. Silakan Kak, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Iya, hai pemirsa Nadir Podcast ya. Ya. Perkenalan, saya David Sylvester. Saya adalah prinsipal atau kepala sekolah dari Sekolah Gitar Jakarta. Tuh. Oke, berarti kesibukannya sebagai kepala sekolah. Iya betul. Apa Kak, sorry tadi? Saya jadi kepala Heeh. sekolah di Sekolah Gitar Jakarta. Sekolah gitar di Jakarta. Iya. Oke. Selain itu mungkin ada kesibukan lain Kak David? Iya kan, pasti kan kalau kepala sekolah banyak mengurus akademik ya, banyak mengurus akademik. Ya, tugas utama saya juga mengajar, lalu membuat akademik setiap bulan kegiatan kita, termasuk bikin event, lalu mengurus ujian murid-murid, lalu bikin kurikulum. Ya kira-kira ya seperti itu deh Oke. kegiatan-kegiatannya. Kalau Kak David tadi juga ngajar Saya juga ngajar. ngajar di sekolah ini gitu Iya, Kak? di Sekolah Gitar Jakarta saya juga ngajar. Oh, kalau alat musiknya sendiri Kak David ngajar alat Saya musik hanya apa ngajar Kak? gitar klasik Oh, aja. oh gitar Tapi di klasik. tempat kita nggak semua gitar klasik, ada juga sih yang pop, ada juga yang elektrik, ada juga. Tapi saya backgroundnya ya gitar klasik. Oke. Udah berapa lama sih Kak menekuni industri musik ini dan juga khususnya gitar klasik? Eh, saya kalau dibilang menekuni bisnisnya mungkin karena mungkin yang menghasilkan ya. Kalau saya dari SMA saya udah ngajar, dari SMA udah ngajar. Ngajarnya sih ngajar ini ya, ngajar ekskul sekolah gitu. Jadi ngajar teman-teman sendiri. Ya mungkin udah sekitar 27 tahun lah. Oh, Gitu. udah ada di Iya, industri musik ini iya 27 betul. Saya tahun. udah sekitar 27 tahun. Oh, oke. Nah, gimana sih Kak bisa akhirnya oke deh yang diambil si gitar klasik ini gitu? Gini, kalau dulu kan biasanya umuran-umuran saya tuh ya cowok ya, pasti kan kepengen tuh kalau bisa main gitar tuh ya supaya Oh, ngedeketin iya cewek supaya nih. di sekolah tuh bisa jadi kayak idol lah gitu ya. Gitu. Nah, kalau dulu tuh zaman saya tuh tahun-tahunnya mungkin masih yang booming tuh masih yang rock ya, rock metal gitu. Nah, sebenarnya sih dulu kepengen bisa main gitar doang. Jadi idolnya tuh dulu Yngwie Malmsteen gitu ya, gitaris elektrik itu Yngwie Malmsteen idolnya. Tapi setelah saya belajar kok saya jadi lebih tertarik sama bunyi dari gitar klasik yang bunyinya tuh bunyi nylon gitu loh, bukan yang kawat ya steel string gitu, bukan. Jadi saya lebih tertarik sama yang bunyinya bunyi nylon gitu. Gitu. Kalau saya petik, saya dengerin tuh kok bunyinya soft banget, indah banget ya, itu aja sih. Jadi saya tertarik ke gitar klasik. Akhirnya Gitu. jadi lebih suka yang suara-suara yang dimunculkan sama si gitar klasik Iya, ini gitu sama ya Kak gitar ya? klasik. Iya, Oke. betul. Nah, berarti kan udah cukup lama ya Kak, sekitar 27 tahun gitu. Iya, kira-kira sekitar Untuk 27 tahun. belajar gitar, ngajar juga, segala Iya. macam gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak tantangan yang Kak David, mungkin dari sisi ngajarnya ya Kak ya, yang Kak David alami atau mungkin selain dalam mengajarnya juga mungkin yang kayak sebagai seorang pemain gitar klasik gitu, tantangan apa sih yang selama ini Kak David alami gitu? Kalau tantangan saya sebagai guru, ya pasti ngadepin ini ya, ngadepin murid, ya kan, ngadepin murid.
dulu juga kan sebelum saya buka sekolah gitar Jakarta ini ya saya mengajar di tempat lain, terus juga saya mengajar private. Ya kadang-kadang kalau misalnya murid kurang disiplin aja, Hmm. gitu, murid kurang disiplin. Kadang-kadang kalau pas lagi ngajar private, apesnya, Mm-mm. kita udah sampai tempatnya dia, tiba-tiba dianya nggak ada, gitu. Oh. Mana jauh banget, Iya. kayak gitu. Saya dulu kan rumah saya di daerah Bekasi, Heeh. saya punya murid di Ciganjur. Hmm. Ciganjur. Zaman dulu tuh Belum ada tol. Oh. belum ada handphone, masih pager lah. Heeh, heeh. Jadi saya suka bilang ke murid, saya bilang kalau misalnya kamu nggak bisa les, ya kalau bisa info ke saya 1 jam sebelumnya Mm-mm. gitu, supaya telepon ke rumah kan, Mm-mm. supaya saya nggak keburu jalan. Kalau saya udah jalan, saya nggak tahu Iya. gitu kan, gitu. Nah pas udah sampai dia nggak telepon, ya Mm. tiba-tiba nggak ada di rumah orangnya, itu Hmm. apes dahulu. Iya, Gitu. iya. Kalau jadi pemain sih dulu saya pernah, ya pastinya konser ya, Mm. pastinya kan konser ya, itu kerumitannya kalau untuk gitar klasik ya karena memang agak sulit ya untuk mencari sponsor atau Hmm. maksudnya mereka yang mau mempromosiin gitu gitar klasik, karena kan memang eh, mungkin dari penonton, dari penjualan tiketnya Hmm. itu tidak terlalu banyak ya, jadi paling eh, kita usaha sendiri atau minta tolong bantuan dari teman atau komunitas Hmm. gitu. Sama dulu ya saya ikut kompetisi. Nah ya sempat eh, ya sempat sempat down juga sih waktu itu ikut kompetisi, karena pas saat saya melakukan kompetisi itu saya juga saat itu pas sedang masalah gitu, lagi ada Hmm. masalah gitu. Nah dulu tuh jadi saya merasa gagal. Itu saya hmm, jadi saya coba untuk bangkit lagi, ya lumayan lama deh, lumayan lama, mungkin sekitar setahun ya. Saya mulai lagi dari yang bikin event konser-konser yang Hmm. kecil-kecil lagi, sampai akhirnya eh, ya puncaknya saya bisa bikin recital di Pusat Kebudayaan Belanda di Erasmus Hayes. Hmm. Karena pas saat itu yang bikin saya jadi sangat down sekali dulu itu, karena kegagalan saya mengikuti kompetisi itu. Hmm. Jadi kesannya saya tuh kayak sudah ketemu penonton aja, Hmm. Hmm. saya udah nggak tertarik gitu. Jadi saya mesti mulai dari bawah lagi gitu. Selama setahun saya mulai dari event-event yang kecil-kecil, bahkan saya sampai mengunjungi kepala sekolah SMA Hmm. saya minta kalau misalnya saya boleh tampil di sekolah situ buat menghibur adik-adik kelas Hmm. gitu. Ya supaya buat membangkitkan passion saya Hmm. lagi gitu, semangat saya lagi, spirit saya lagi gitu untuk bisa perform lagi, untuk bisa konser lagi. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari sisi saya sebagai pemain. Hmm. Oke, oke. Nah, kira-kira sekarang ini Kak, Hmm. si gitar klasik ini, Uh-uh. perkembangannya udah seperti apa sih Kak? Yang mungkin udah sesuai harapan dari Kak David sendiri atau bagaimana? Sebenarnya kalau saya lihat sekarang Mhm. sih eh ya semakin semarak ya. Kalau kalau dulu zaman saya mungkin eh, apa agak kurang gitu. Kalau untuk ikut kompetisi itu sedikit itu kan. Lalu eh, misalnya untuk konser itu eh, jarang sekali eh, wadah atau institusi yang bikin konser gitar klasik itu jarang sekali. Makanya saya sekarang ya kepengen kalau bisa itu banyak ya Mhm. berkelanjutan terus. Mhm. Jadi
setiap tahun itu saya pasti akan bikin kompetisi gitu. Lalu setiap bulan kalau bisa ada acara event, konser atau seminar, gitu kan, masterclass gitu. Karena dulu saya lihat sepertinya kurang gitu, kurang ada yang buat ya untuk mengadakan hal-hal seperti itu. Tapi di satu sisi ya itu mungkin dari kuantitas ya, dari keramaiannya tadi udah semarak sih di Indonesia sih udah bagus. Tapi untuk secara kualitas kalau yang saya lihat sih masih belum ya gitu. Kalau saya boleh bandingkan mungkin untuk sama level Asia Tenggara aja kita kurang gitu. Padahal dulu tuh sebenarnya kita cukup ya, kita bisa bersaing gitu, kita bisa bersaing. Tapi sekarang ini kita mau level Asia Tenggara aja kita kalah gitu. Asia Tenggara di Thailand dia udah punya juara dunia gitar klasik, GFA, Guitar Foundation of America, kita belum, kita nggak ada. Harapan saya sih ke depannya sebenarnya pengen kayak gitu. Oke, semoga kita bisa ngarah ke sana ya Kak ya. Iya, kalau bukan saya ya adik-adik gitu Oke, ya oke. kan. Nah Kak David, kebetulan saya dapat info juga Kak David di dunia industri musik ini ada kehilangan seorang sosok sahabat perjuangan gitu Kak. Iya, Nah boleh diceritain nggak Kak kehilangannya bentuknya seperti apa dan juga perjalanan sampai akhirnya jadi sahabat perjuangan gitu. iya, saya kenal beliau itu udah lama ya, udah lama mungkin ya 25 tahun kali ya saya kenal gitu. Kalau saya boleh cerita sosoknya ya itu sahabat gimana ya, sahabat yang paling the best lah gitu. Ya udah nggak tergantikan deh, nggak tergantikan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dari saya mulai sama teman-teman, sebenarnya bukan sama dia aja kan. Dari mulai saya kenalan gitu, lalu saya bikin komunitas gitu ya, sampai saya bikin sekolah gitar gitu. Yang menemani saya dia itu sampai ya saat dia terakhir meninggal itu 15 Oktober 2017 itu dia meninggal itu, dan dia itu yang tidak meninggalkan saya itu, karena dalam perjalanan itu ya banyak gitu teman yang bantu saya, tapi ya mungkin ya keluar masuk ya gitu ya, datang keluar datang. Nah itu dia itu yang satu-satunya yang sampai dia meninggal itu yang tidak pernah meninggalkan saya gitu. Dan hubungan saya sama dia itu sebenarnya dia lebih tua 10 tahun ya dari saya. Bisa dibilang mungkin kayak apa ya, kayak mentor gitu juga ya iya Kak ya. kayak jadi kayak kakak gitu ya. Jadi kayak kakak lah buat saya. Tapi dia orangnya nggak mau kayak gitu. Dia nggak suka kayak gitu. Namanya Anton Della Perkasa namanya. Dia nggak suka gitu. Dia sukanya ya pokoknya ya sama-sama aja gitu. Sama-sama. Dia nggak seperti dia yang merasa paling tua gitu. Enggak gitu. Nah, dan dia itu satu-satunya orang yang kalau kita lagi banyak membahas gitar klasik itu, misalnya saya punya ide seperti ini, saya punya wacana seperti ini untuk bikin-bikin seperti ini, dan dia itu orang yang tidak pernah bilang jangan seperti itu, jangan seperti itu, gitu. Pasti dia bilang setuju ayo maestro gitu Kak. gitu. Biasanya kalau kita ucapan kayak gitu ya, saya juga suka panggil dia maestro gitu, maestro ya kayak guru gitu kan, guru. Mungkin lebih tepatnya sih kayak guru besar gitu ya. Setuju maestro, setuju gitu. Kalau teman-teman yang lain masih mikir gitu ya, aduh, mungkin gak nih ya, mungkin gak nih, kayaknya enggak nih. Kadang-kadang saya punya pemikiran yang sedikit radikal untuk
untuk apa ya, untuk memajukan itu, jadi mungkin teman-teman yang lain banyak yang, aduh kayaknya kayaknya berat nih, kayaknya susah. Tapi dia enggak. Dia pasti support, pasti support. Dia selalu bilang ke saya, setuju maestro, setuju. Oke, gitu. Nah itu susahnya dia pasti akan selalu support saya. Susahnya itu dia pasti akan selalu support saya, gitu. Nah, sampai pokoknya sampai dia meninggal itu, ya udah itu benar-benar, ya udah kehilangan sosok yang seperti itu. Saya merasa karena saya lama ya udah ya, saya kenal sama dia udah lama, dan dia pokoknya susah senangnya kita jalanin sama-sama gitu. Dan dia yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya ya pas dia meninggal itu. Pas dia meninggal itu. 15 Oktober itu 2017 saya pagi-pagi, saya itu hari Minggu pagi-pagi saya jadi juri di daerah PIK. Lalu saya dengar beritanya kalau dia sudah terbaring di rumah. Katanya sih info yang saya dengar, dia itu mandi pagi, lalu keluar dari kamar mandi, tiba-tiba gelap semua, sempoyongan gitu, jatuh dibopong sama istrinya ke kamar, lalu ya udah nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit Fatmawati gitu. Ya, saya dari situ ya saya langsung ini coba ketemu ya, tapi udah nggak tertolong. Dibawa pulang ke rumahnya di daerah Bogor ya. Ya saya langsung ke sana gitu. Pokoknya kalau buat saya sih udah deh, kalau dia sih, sosok dia itu nggak tergantikan lah. Jadi makanya saya setiap tahun bikin event buat dia untuk istilahnya mengenang dia. Gitu. Kak David kehilangan sosok yang selalu ada gitu untuk Kak David, mungkin juga tidak pernah meninggalkan. Tadi kata David juga berpengaruh apa sih Kak sama hidup Kak David setelah kehilangannya itu? Iya, gini, yang tadi saya bilang, saya kadang-kadang punya ide yang sedikit, mungkin kalau teman-teman yang lain itu kan waduh ini bisa nggak ya, ini bisa nggak gitu ya, bisa nggak nih gitu. Nah, biasanya kalau saya mendengar seperti itu kan, namanya kita bicara sama-sama gitu. Pasti saya akan mikir, ya saya pasti akan gundah juga ya, mungkin ya. Aduh, ada yang bilang ini nih, enggak nih gitu. Tapi dia yang selalu mensupport saya, gitu. Tapi dia yang selalu mensupport saya. Nah sampai saat ini ya kadang-kadang kalau misalnya saya punya pemikiran apa gitu ya, saya punya ide misalnya untuk memajukan gitar klasik seperti ini gitu. Tapi karena tidak ada sosok seperti dia gitu, jadi saya mesti ngomong sama siapa gitu ya supaya yakin bisa gitu ya, Kak, supaya meyakinkan saya gitu ya. Ini bisa jalan nggak nih ya? Ini bisa jalan nggak nih gitu. Ya kadang-kadang saya jadi merenung aja sendiri. Jadi ya benar-benar sekarang ini ya udah sendiri. Gitu. Kalau dulu disupport sama dia, sekarang yakin gitu ya Kak ya rasanya tiap kali mau jalan gitu ya. Dulu kalau saya nggak yakin, saya dengar setuju maestro. Wah, saya jadi makin terbakar gitu ya Kak. Iya, karena ada yang dorong saya, ada yang support saya. Kalau sekarang jadi ya saya mesti bener nggak gitu, meyakinkan diri sendiri. Upaya apa sih Kak yang mungkin Kak David pernah lakukan untuk mengatasi kesepian, kesedihan yang ditinggal almarhum, dan apakah bermain gitar klasik gitu membantu untuk mengatasi kesedihan juga untuk Kak David? Oh iya, pasti ya. Saya dari dulu ya kalau misalnya ya
lagi lagi sedih atau lagi gimana ya pasti saya main gitar ya, saya Hmm. main gitar klasik. Banyak kok lagu-lagu gitar klasik yang Hmm. sedih-sedih juga banyak, ya itu ya saya mainin. Biasanya setiap setiap tahun, dari 2017, 18 sampai yang kemarin, eee, apa, kita bikin event untuk dia gitu. Mhm. Ya saya sengaja saya bikin bikin event seperti itu, supaya sebenarnya tujuannya supaya supaya sosok seperti Anton Della Perkasa tuh nggak hilang gitu loh. Hmm. Karena ya ini sosok orang yang mempunyai visi misi besar sekali buat memajukan gitar klasik di Indonesia Hmm. gitu. Nah itu. Nah saya biasanya sih saya kalau misalnya pas nih event dia, ya saya berusaha memainkan lagu yang misalnya yang dia suka gitu, yang dia suka atau yang menggambarkan Hmm. uh, Sosok beliau gitu ya Kak ya. iya iya sosok suasana seperti Hmm. itu kira-kira kayak gitu. Oke, berarti Mm-mm. Kak David menyelenggarakan event untuk mengenang gitu ya Kak ya. Iya. Itu udah mulai Mm-mm. dari kapan sih Kak eventnya itu? Dari 2017 kita bikin pas kejadian itu Hmm. kita kita bikin itu rame-rame itu di bulan Desember sih di bulan Desember. Lalu tahun berikutnya juga kita bikin lagi ADGF jadi Anton Dalla Perkasa Gitar Festival Mhm. gitu. Tapi yang tahun kemarin ya itu hanya konser aja karena Mhm. kan masih itu ya masih masih proses. Jadi Pandemi kita ya. dihadiri dengan teman-teman dekat sama Mhm. pihak keluarga aja, Berarti sama pihak ke keluarga. depannya akan tetap terus ada si konser festival ini gitu ya Kak ya untuk Kalau saya mengenang. pribadi pokoknya setiap tahun saya Heeh. saya mesti 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 buat Hmm. gitu. Kalau saya pribadi saya mesti buat dan biasanya juga teman-teman suka mensupport Hmm. kok, Hmm. Hmm. suka mensupport. Ini kapan ada lagi? Ya pasti Hmm. pasti kalau saya buat karena uh, ya ini yang saya gimana ya? Yang saya ngerasain uh, dulu hidupnya dia tuh ke saya ini banget ya. Aduh saya nggak nggak bisa nggak bisa diomongin deh Hmm. gitu. Ya ya udah ini apa timbal balik saya buat dia Hmm. gitu. Sampai ya pokoknya orang mesti tahu sosok Anton Della Perkasa ini seperti apa. Oke, berarti sebagai bentuk rasa terima kasih dari Kak David sendiri supaya Kak David ingin memberitahukan kepada orang-orang gitu ya Kak ya bahwa sosok ini loh berjasa buat saya. Akhirnya saya buatkanlah konser dan festival ini gitu Iya, ya Kak. secara pribadi ya sih itu saya. Karena memang dulu waktu waktu semasa hidupnya juga saya tidak bisa banyak menyenangkan beliau ya Mhm. gitu. Terakhir itu kan gini ya, kalau misalnya kita mau 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 bikin event itu pasti pasti harus ada waktu yang dikorbankan. Ya mungkin kita punya latihan Hmm. dikorbankan gitu kan. Nah, sosok Anton Della Perkasa itu ya yang banyak mengorbankan buat apa? Buat orang banyak dibandingin dirinya sendiri. Sampai Hmm. suatu saat dia bilang, "Maestro saya kepengen banget deh recital." Oke, saya support, saya dukung. Saya dukung. Maestro mau main lagu apa? Programnya ayo kita bikin, kita bikin. Nah, itu belum kesampaian, belum saya bikinin, beliau udah keburu meninggal. Oke, Itu. berarti konser inilah yang Iya, menjadi. iya, kadang-kadang kan gitu ya. Jadi kita mesti gantian-gantian nih, gitu. Kalau kita lagi sibuk kan semuanya kita yang Mhm. kerjain, Mhm. gitu. Kadang bikin event ini udah terlalu sibuk, waktu buat latihan nggak ada atau kurang, gitu. Nah, akhirnya ganti-gantian, gitu. Hmm. Kalau saya lagi bikin event konser dia bantu saya, dia support saya. Nah, waktu itu dia kepengen seperti itu. Dia bilang ke saya bilang, "Ayo, yuk kita susun." Mhm. Susun. Nah, udah dia udah mulai sedikit gitu bikin bikin konser kecil Mhm. gitu sudah mulai dan saya datang saya lihat tapi yang konser besarnya itu yang sampai sekarang nggak kesampaian ya dia keburu meninggal ya itu sih buat buat saya pribadi
memang yang itu ya yang yang saya pengen balas gitu loh. Dulu saya nggak bisa, ya kan? Dulu saya nggak bisa, nggak sempat ya. Ya sekarang deh, udah. Nah kalau kalau untuk apa generasi muda, adik-adik ya saya kepengen tahu gitu bahwa apa ini loh, ini ada sosok seperti ini loh gitu. Kalian jangan jangan cepat menyerah gitu. Ini ada sosok yang memang eh, ya jasanya tuh besar banget gitu buat perkembangan gitar klasik di Jakarta deh. Saya nggak bilang di Indonesia lah, Jakarta lah gitu. Oke, kira-kira apa sih Kak yang pengen Kak David sampaikan ke pendengar Nadir Podcast yang mungkin kehilangan juga sosok yang berjasa untuk masing-masing teman-teman dan juga yang nggak pernah meninggalkan Kak David ya secara khususnya. Pesan apa yang ingin Kak David sampaikan mungkin ke teman-teman yang merasakan hal yang serupa? Eh kalau kalau saya waktu saya kehilangan dia itu kan saya juga sebenarnya sedih banget. Cuma ya saya karena saya kenal kenal beliau itu udah lama ya, lama banget. Sifat beliau seperti apa? Eh, Pasti dia juga tidak akan senang kalau saya berlama-lama bersedih-sedih. Pasti dia akan senang. Karena beliau tuh orangnya punya pemikiran yang positif, positif. Nah, kalau kalau pesan saya buat pemirsa Nadir Podcast ini positif buat adik-adik berteman, cari teman sebanyak-banyaknya, laluin suka atau duka, senang atau susahnya sama-sama, nanti akan ketahuan nanti kalau oh ini loh teman-teman teman iya Sebenar-benarnya teman gitu ya Kak. teman sejati seperti apa nanti pasti akan ketahuan gitu. Ya, ya itu aja sih kalau pesan Oke. saya buat kalian. Oke, sebelum kita tutup episode ini nih Kak, boleh Kak David promosi sekolah musiknya, alamatnya di mana, sama nanti kontak personnya akan kita taruh di bagian bawah sini. Silakan Kak. Ya, Sekolah Gitar Jakarta ada di Kelapa Gading di Jalan Kelapa Molek 2, Blok C4 nomor 28 dan ada di Kemayoran di Jalan Garuda nomor 57A. Itu lalu kalian bisa ke web kita www.sekolahgitarjakarta.com atau bisa ke Instagram Sekolah Gitar Jakarta, di Facebooknya juga ada Sekolah Gitar Jakarta juga. Kalau mau langsung ke customer service-nya di 087 8883 88884 atau 0813 1000 8013 gitu. Oke, Kak David sekali lagi thank Iya, you udah mau berbagi ceritanya ke iya, teman-teman Nadir Podcast. iya. Ini ada sedikit hadiah Kak Oke, dari thank Nadir you. Podcast. Oke, sekali lagi thank you ya Kak Iya, udah sama-sama. mau berbagi Iya, ceritanya. makasih ya. Ya, dan teman-teman, thank you banget udah nonton episode kali ini. Tentunya di sini gue mau mengingatkan bagi kalian jangan lupa untuk subscribe, komen juga silakan banget. Kita sangat menerima komen-komen dari teman-teman sekalian dan juga di-share, boleh banget di-share ke teman-teman kalian yang mungkin kalian merasa kayaknya butuh deh nih si A mendengarkan Nadir Podcast yang ini gitu. Jadi jangan lupa dibagi-bagikan ke teman-teman kalian semua dan see you at next episode. Bye bye. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Jalani suka, duka bersama, sampai menemukan teman sejati.